Pemirsa, jangan lupa subscribe channel YouTube Official UTV, like dan bunyikan lonceng notifikasi Anda. BMKG dan BPBD lakukan langkah-langkah antisipatif pemetaan wilayah terdampak gempa dan tsunami setinggi 29 meter di kawasan pantai selatan Jawa Timur. Anak buah kapal KM Star 86 yang tenggelam saat perjalanan pulang menuju Tarempa Anambas, Kepulauan Riau ditemukan terdampar di sebuah pulau. Kewenangan pungutan retribusi Labu Jangkar dilarang oleh Kementerian Perhubungan yang berpotensi meraih pungutan hingga 200 miliar per tahunnya untuk Kepri. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program Ynews. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya, Yoli Andini, inilah Ynews lengkapnya. Pembangunan polder di pemukiman padat penduduk di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau dikeluhkan warga setempat karena mengakibatkan kerusakan ruas jalan. Pembangunan polder di Gang Natuna, Kelurahan Sejang, Kecamatan Bukit Bestari, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau mengakibatkan kerusakan lingkungan. Yus, warga di pemukiman area tersebut mengatakan, pembangunan polder di pemukiman padat penduduk ini menyebabkan rumah dan jalan mengalami kerusakan. Ditutup, harus ditarik dulu. Paling diturun. Apalagi macam kami ini kan dekat ke jalan gitu. Dekat ke jalan. Apalagi lori itu dia memepet di sini, mengincir kabel kan. Kalau sebelah sana kan takut kabel, mepet di sini dia kalau bawa lori. Jalannya kan miring sebelah sini. Banyaknya tanah liat yang jatuh di pemukiman tersebut juga ikut dikeluhkan. Terlebih lagi, para pekerja seringkali membuang sisa tanah di ruas jalan ke parit di sisi jalan. Warga khawatir tumpukan tanah liat dapat menyumbat parit sekitar dan mengakibatkan banjir. Keluhan kepada pihak pengelola hingga RT juga sudah sempat disampaikan. Berdasarkan pantauan ulasan, sejumlah alat berat masih beroperasi pada proyek yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara itu. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV mengabarkan. BMKG dan BPBD lakukan langkah-langkah antisipatif pemetaan wilayah terdampak gempa dan tsunami setinggi 29 meter di kawasan pantai selatan Jawa Timur. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sempat mengumumkan potensi gempa dengan magnitudo 8,7 dan tsunami setinggi 29 meter di pantai selatan Jawa Timur. Menekankan kewaspadaan dan melakukan langkah-langkah antisipatif, BMKG Karangkates dan BPBD Jember melakukan pemetaan wilayah terdampak di kawasan Pantai Puger, Jember. Selain itu, kedua badan tersebut juga mempersiapkan skenario terburuk jika ancaman tsunami benar-benar terjadi. Sejauh ini BMKG dan BPBD terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang tinggal di pesisir selatan Jawa, agar dapat melakukan antisipasi dini jika peristiwa yang diprediksi benar-benar terjadi. Mitigasi bencana dilakukan guna meminimalisir dampak dari bencana yang terjadi, meskipun sejauh ini belum tentu terjadi. Dari skenario terburuk berdasarkan para ahli, untuk selatan Jawa Timur ada potensi gempa 8,7. Sekali lagi ini skenario terburuk dan potensi bisa terjadi, bisa tidak, tetapi mudah-mudahan ini tidak terjadi. Kita akan menyiapkan titik pantau dan juga jalur evakuasi, termasuk tempat evakuasi sementara dan tempat evakuasi akhir. Kedua lembaga juga menghimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpengaruh isu-isu yang menyesatkan, dan hanya mempercayai info dari sumber-sumber resmi pemerintah. Dari Jember, Jawa Timur, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah mencatat 21.000 lebih kendaraan bermotor di Kepri melakukan pemutihan pajak. Kepala BP2RD Provinsi Kepri Renius Nelly mengatakan, dari 21.000 kendaraan, 15.000 diantaranya merupakan kendaraan bermotor.
Menurutnya, capaian pembayaran pemutihan pajak kendaraan hingga akhir Agustus lalu telah mencapai hampir 30 miliar. Reni menjelaskan bahwa kegiatan pemutihan ini dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Menurutnya, tingkat kepatuhan masyarakat Kepri untuk membayar pajak kendaraan masih tergolong rendah. Dirinya berharap dengan dilakukannya pemutihan ini, tingkat kepatuhan pajak masyarakat dapat meningkat di tahun-tahun berikutnya. Reni menjelaskan, jika tidak pandemi, pihaknya biasanya melakukan razia untuk memastikan masyarakat membayar pajak atau tidak. Hampir setiap tahun kayaknya begitu-begitu aja. Oleh karena itu kami ada operasi penertiban. Kalau tidak ada masa pandemi, kami melakukan razia. Razia itu ngejar-ngejar yang tidak tertib lagi. Artinya yang kan kelihatan itu dari STNK mereka sudah bayar pajak atau belum, kan enggak atau belum, ya kan? Kita pakai operasi penertiban. Itu razia itu terlakukan sangat sering. Satu UPT ini bisa melakukan 24 kali setahun. Sehingga dengan itu masyarakat akan membayar pajak, padahal kendaraannya ditahan. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Engesti Pedro, UTV, mengabarkan. Anak buah kapal KM Star 86 yang tenggelam saat perjalanan pulang menuju Tarempa Anambas, Kepulauan Riau ditemukan terdampar di sebuah pulau. Sebelumnya, nelayan asal Anambas ini diketahui hilang selama 2 hari. Reki Haryadi, pria berusia 22 tahun, merupakan salah satu anak buah kapal KM Star 86. Ia dikabarkan terjatuh saat dalam perjalanan dari Kijang Bintan menuju Tarempa Anambas. Kapal yang membawa Haryadi lantas melakukan pencarian di sekitar jalur yang mereka lintasi, sebelum akhirnya menghubungi Basarnas untuk membantu melakukan pencarian tersebut. Setelah 2 hari melakukan pencarian, Haryadi akhirnya ditemukan selamat di sebuah pulau kecil di perairan Anambas. Penemuan tersebut berkat kerja keras Tim SAR Gabungan Basarnas Anambas, Polairut Polres Anambas, BPBD Kepulauan Anambas, serta beberapa nelayan. Saat melakukan evakuasi, tim penyelamatan sempat mengalami kesulitan untuk mendekati Haryadi yang berada di pinggiran pulau tersebut. Dikarenakan pada sekeliling pulau terdapat karang dan juga kondisi ombak yang cukup tinggi. Berat, Bang. Ayo, Bang. Ayo, ayo, ayo. Bang, makan dulu, Bang. Iya, Bang. Akhirnya mereka melakukan pencarian dengan menggunakan teropong, melihat ada orang yang di karang tersebut yang tidak menggunakan baju. Akhirnya mereka merapat. Setelah itu mereka berenang ke sebelah untuk mengambil korban tersebut dan menanyakan bahwa kejadiannya waktu dia jatuh, dia langsung berenang ke pulau karang tersebut untuk menyelamatkan diri karena pompong tersebut atau kapal Star tersebut, Star 86 itu tidak mengetahui, jadi tetap jalan terus. Kemudian korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kepulauan Anambas untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Meksi berpesan kepada seluruh masyarakat agar selalu mengutamakan keselamatan ketika melakukan perjalanan, baik itu perjalanan darat, laut maupun udara. Dari Natuna, Muhammad Nurman,
UTV mengabarkan. Anggota DPRD Provinsi Kepri Lis Darmansyah meminta anggaran belanja tak terduga BTT juga dapat dialokasikan untuk penanganan bencana. Anggota Legislatif Provinsi Kepri Lis Darmansyah mengharapkan alokasi anggaran BTT tidak hanya digunakan untuk penanganan COVID-19. Namun juga dapat dialokasikan untuk hal tak terduga lainnya, seperti bencana alam banjir yang kerap terjadi di Tanjung Pinang. Air, ada yang efeknya sudah kepada banjir, ya kan? Ada yang masih bersifat genangan, ada yang banjir. Nah, ini juga harus kita pikirkan. Nah, contoh yang kita pikirkan itu adalah alokasi anggaran BTT, belanja tidak terduga. Belanja tidak terduga tuh di daerah itu rata-rata, ya kan? Kalau di Provinsi Kepri kan 48 miliar. Tapi dari 48 miliar itu hampir boleh dikatakan 80%-nya ya dimanfaatkan oleh di atas 50% lah. Ya, hampir mayoritas pemanfaatannya untuk penanganan COVID. Tetapi kita lupa ini musim penghujan dan kabupaten kota juga seperti itu. Nah, ini musim penghujan, maka realokasi anggaran untuk BTT itu harusnya juga diklasifikasikan untuk persiapan terkait dalam menghadapi bencana. Ia berharap alokasi anggaran dapat segera dilakukan demi kepentingan masyarakat banyak. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Engesti Pedro, UTV mengabarkan. Kewenangan pungutan retribusi labu jangkar dilarang oleh Kementerian Perhubungan. Padahal kegiatan jasa labu jangkar berpotensi meraih pungutan hingga 200 miliar per tahunnya untuk Kepri. Kementerian Perhubungan melalui Dirjen Perhubungan Laut secara tegas menyatakan, pengelolaan jasa labu jangkar di Kepri merupakan wewenang pemerintah pusat. Surat bernomor 006/63/17 DJPL/2021 tentang penyelesaian permasalahan pengenaan retribusi pelayanan kepelabuhanan oleh pemerintah daerah menyatakan Pemprov Kepri tidak memiliki kekuatan hukum untuk mengelola kegiatan jasa labu jangkar. Padahal potensi yang bisa diraup Kepri bila jasa labu jangkar dikelola oleh Pemda dapat berkontribusi bagi PAD hingga mencapai 700 juta rupiah per hari atau 200 miliar per tahunnya. Menyikapi hal itu, anggota DPRD Provinsi Kepri Lis Darmansyah menyebut, kegagalan Pemprov Kepri dalam merebut jasa labu jangkar dikarenakan adanya hambatan dari peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2015. Padahal di Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 telah menjelaskan kawasan pesisir ataupun lautan dengan jarak 0 sampai 12 mil merupakan wewenang Pemda. Lis pun menyarankan Pemprov Kepri agar mencari formula lain untuk meraup keuntungan selain kegiatan jasa labu jangkar. Surat dari Kementerian Perhubungan nomor yang 006/63/17 itu ya, DJPL 2021 tanggal 17 September itu kan sudah jelas mematahkan. Artinya bahwa kita tidak bisa pungut itu. Pajak-pajak yang mereka katakan, yang kita sebutkan, ingin kita sebutkan dari labu jangkar itu ditarik oleh kewenangan dari pemerintah pusat. Nah, sebenarnya ada upaya-upaya lain. Artinya bahwa pemerintah daerah mencoba mendapatkan, karena kan apa, kalau kita bicara soal labu jangkar ini kan kita tahu bahwa ketentuannya di kewenangan dari pemerintah pusat, sementara daerah perlu menggali potensi lain untuk menghasilkan PAD, pendapatan hasil daerah. Ya, kadang-kadang kan yang namanya lingkungan kebersihan laut kan yang bersihkan kan pemerintah daerah. 0 mil sampai 12 mil kan kewenangan provinsi. Ya kan? Nah, itu siapa ya? Ada distribusi. Kan yang pembersihan dilakukan oleh siapa? Oleh pemerintah daerah. Yang menjaga lingkungan kalau tercemar siapa? Pemerintah daerah. Sementara Wakil Gubernur Kepri Marlin Agustina akan segera mengkomunikasikan hal ini kepada Gubernur Kepri Ansar Ahmad guna menyusun teknis ataupun rencana dalam menyikapi permasalahan jasa labu jangkar yang terancam gagal dikelola oleh pemerintah daerah. Saya rasa labu jangkar ini saya kurang pasti, tapi lebih bagusnya tanya dulu dengan OPD yang bersambutan, itulah lebih jelas ya. Saya rasa
Tapi kalau memang ada potensi bisa kita ini Bu, Ya, kenapa? pastilah bisa. Tergantung lah ya bagaimana ininya ya. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Engesti Pedro, UTV, mengabarkan. Roket Long March 74 yang membawa wahana antariksa kargo Tianzhou 3 lepas landas dari situs peluncuran wahana antariksa Wenchang. Peluncuran wahana antariksa kargo Tianzhou 3 disaksikan langsung oleh 36 siswa sekolah dasar dan menengah dari Cina Tengah dan Barat. Para siswa di Cina ini tak hanya beruntung karena dapat menyaksikan peluncuran tersebut, mereka juga mendapatkan materi tentang eksplorasi ruang angkasa Cina. 幸福大家在一起，通过咱们这种形式，可能真的是会，我想可能对很多孩子会影响他们一生的而且更早的感受国家的发展，我想对特别是对这些偏远的这些孩子们更有意义。 Roket Long March 74 ini merupakan roket yang membawa wahana antariksa kargo Tianzhou 3. Melakukan lepas landas dari situs peluncuran wahana antariksa Wenchang di Provinsi Henan, Cina Selatan pada Senin 20 September. Tianzhou 3 selanjutnya akan merapat dengan kombinasi modul inti stasiun luar angkasa Tianhe dan wahana kargo Tianzhou 2. Dari Wenchang, Cina, Kantor Berita Antara, UTV, mengabarkan. Puluhan pengungsi Afghanistan berunjuk rasa di depan kantor DPRD Kota Batam. Masa mendatangi DPRD Batam untuk mengadukan kejelasan nasibnya yang tak kunjung diberangkatkan ke negara ketiga. Para pengungsi Afghanistan telah bertahun-tahun berada di Batam. Bahkan beberapa di antaranya sudah berdiam selama lebih dari 10 tahun di Indonesia. Ali, salah seorang pengungsi Afghanistan, mengaku merasa keberadaannya dan seluruh pengungsi lainnya seakan tidak dipedulikan masa depannya. Ia bahkan mengaku depresi. Beberapa rekan pengungsi Afghanistan juga melakukan upaya bunuh diri. Dengan mengunjungi DPRD Batam, Ali dan rombongannya mengharapkan adanya solusi atau komunikasi ke negara ketiga agar keberangkatan para pengungsi dapat segera dilakukan atau secepatnya dapat diterima. Di sini ada anak-anak nggak boleh sekolah, tujuan masa depan mereka belum jelas. Ya karena itu hari ini kami datang sini minta tolong sama kantor. Dalam pertemuannya dengan pengungsi asal Afghanistan ini, anggota Komisi 1 DPRD Kota Batam Budi Mardianto, para pengungsi mengeluhkan nasib anak-anak mereka yang tidak bersekolah dan nasib masa depan mereka. Aspirasi pengungsi Afghanistan akan disampaikan kepada pimpinan DPRD dan akan ditindaklanjuti hingga ke pemerintah pusat. Sudah disampaikan terkait dengan kesehatan, bahkan masa depannya pun tidak jelas. Ya, dia mau minta ke sana kemari tidak ada kepastian. Nah, ini kan juga pihak-pihak terkait di sini ada juga imigrasi, ya kan? Di situ pemerintah Kota Batam juga ada semua di sini. Walaupun ini sudah internasional penanganannya kan WHO segala macam itu. Nah, inilah maka nanti kita yang disampaikan dari Pak Husaini dan juga kawan dari warga negara asing dalam hal ini Afghanistan, ya kita nanti akan sampaikan kepada pimpinan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alamuddin, UTV mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Tetap saksikan News selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.